Discrimination. Jauhkan Indonesia dari virus diskriminasi terhadap imigran. Halo guys, kembali lagi di podcast Kita Bersua with me, Viania. Halo, apa kabar pendengar podcast Kita Bersua? Dimanapun teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang sangat penting dan juga sedang ramai dibicarakan tentang diskriminasi ras. Nah, tapi sebelum itu, di episode kali ini aku nggak sendiri loh guys. Aku ditemenin sama teman-teman aku yang kece-kece. Itu ada Teh Intan dan juga Kang Salman. Nah, teman-teman, pepatah mengatakan kalau misalkan tak kenal maka kenalan ya, maka harus kenalan. Jadi untuk itu silahkan untuk Teh Intan dan juga Kang Salman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan aktivitasnya sekarang apa sih? Boleh mungkin dari Teh Intan dulu? Baik, terima kasih Teh Nia. Jadi teman-teman, nama saya Intan Nuraini. Kesibukan saya saat ini kuliah online. Selain itu, saya sedang sibuk olahraga di rumah kayak gitu. Wah, produktif sekali ya Teh Intan. Selain kuliah online, Teh Intan juga tetap melaksanakan olahraga kayak gitu ya Teh ya? Betul. Luar biasa sekali. Boleh mungkin dari Kang Salman? Ya baik, terima kasih Tania. Perkenalkan teman-teman, nama saya Salman Sanjaya. Kegiatan saya, aktivitas saya di sini, saya sedang belajar kuliah via daring ya. Dan selain itu juga saya bantu-bantu orang tua untuk meringankan beban pekerjaannya. Wih, luar biasa sekali ya. Jadi di tengah kesibukan Kang Salman, kuliah online yang waduh luar biasa sekali ya, sangat menantang kayak gitu. Tapi Kang Salman tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak, yaitu membantu orang tua. Luar biasa sekali Kang Salman dan Teh Intan ini. Oke, teman-teman pendengar podcast Kita Bersua, sekarang aku kan nggak sendiri nih, dan mungkin Teh Intan dan juga Kang Salman sudah menonton ya terkait video kematian tentang George. Menurut pandangan Teh Intan dan juga Kang Salman, gimana sih dari perspektif konseling kayak gitu, calon-calon konselor? Boleh mungkin dari Teh Intan dulu? Baik, terima kasih Teh Nia. Baik teman-teman, tadi kan kita udah lihat ya video mengenai kematian George. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai kasus tersebut. Nah, menurut saya sangat disayangkan dengan adanya kasus George ini ya, karena kita bisa melihat jelas bahwa diskriminasi ini sangat mudah terjadi. Nah, tidak hanya di Indonesia ternyata, namun di dunia juga kayak gitu. Nah,
di mana sekelompok minoritas tidak mendapatkan perlakuan baik dan adil dari kaum mayoritas. Nah, sebagai contoh, kayak kasus George tersebut ya, di mana orang yang berkulit hitam dan tinggal di lingkungan yang berkulit putih tidak mendapatkan perlakuan adil. Bahkan George ini mendapatkan perlakuan rasisme dari aparatur sipil setempat kayak begitu. Nah, sangat terlihat bahwa kesadaran mengenai multikultural di sini masih sangat rendah. Dari kasus George ini kita dapat belajar dan menumbuhkan kesadaran multikultural agar tidak terjadi lagi kasus diskriminasi terhadap kaum minoritas. Seperti itu, Teh Nia. Luar biasa sekali memang ya, Teh Intan, sangat miris sekali sih ketika aku juga tadi lihat videonya gitu ya, tentang kayak dicekik gitu ya sama polisi, maksudnya dia nggak bisa napas gitu ya Teh ya. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak Teh Intan untuk pandangannya. Mungkin boleh dari Kang Salman, Kang? Silahkan. Ya baik, terima kasih. Menurut pandangan saya, tidak seharusnya ya aparatur negara gitu bertindak semena-mena terhadap korban. Seharusnya aparat bisa bersifat netral, jangan berpihak kepada salah satunya gitu. Iya, bener-bener banget sih. Aku juga setuju sama pendapat dari Teh Intan dan juga Kang Salman kayak gitu. Miris sih Teh, kayak tadi aku lihat videonya gitu ya, tentang kematian George ini, pria kulit hitam yang terjadi di Amerika. Ini mengingatkan saya tentang hal-hal yang baru ini dibicarakan di Indonesia juga, tentang rasisme dan diskriminasi bagi orang-orang Papua yang dikatakan dalam tanda kutip monyet kayak gitu ya. Ada juga salah satu mahasiswa nih Teh, kan waktu itu aku baca-baca internet kayak gitu, dan aku menemukan sebuah berita kalau misalkan ada mahasiswa Papua yang kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta, dan ketika dia mencari kos-kosan kayak gitu, banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi ketika dia mencari kos-kosan kayak gitu dengan alasan kamarnya sudah penuh, terus sudah tidak menerima kos lagi kayak gitu. Tapi setelah ditelusuri ternyata para pemilik kosan itu tidak menerima mahasiswa ini karena mereka memiliki latar belakang budaya atau bisa disebut mereka adalah orang Papua seperti itu. Jadi sangat disayangkan, miris sekali gitu ya. Ini yang terjadi realitanya di Indonesia kayak gitu. Dan jika kita merujuk pada Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 5A, bahwasannya dalam pasal tersebut menyebutkan perlindungan, kepastian, kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari ras dan juga etnis kayak gitu. Dan apa yang harus kita lakukan gitu loh sebagai warga negara Indonesia? Tentunya ya kita harus menghargai, kita harus toleransi bahwa perbedaan itu ada di sekitar kita gitu, dan ya kita berteman dengan siapa aja, nggak boleh pilih-pilih misalnya ini mah dari etnis ini dari ras ini. Ya kita harus saling menghargai adanya perbedaan itu sih kalau misalkan dari aku. Jadi sangat disayangkan banget sih yang terjadi di sekitar kita gitu tentang diskriminasi rasisme kayak gitu. Nah, terkait yang sudah tadi dipaparkan oleh Teh Intan dan juga Kang Salman gitu ya, kita kan calon-calon guru BK atau calon konselor. Nanti kan ketika kita misalnya sudah terjun ke lapangan, otomatis kita akan menemui peserta didik dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda-beda tentunya. Nah, kira-kira penting nggak sih menumbuhkan kesadaran multikultural bagi konselor? Silahkan mungkin dari Kang Salman terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya, menurut pandangan saya perlu, karena kesadaran multikultural itu
Kita sebagai calon konselor harus bisa menghargai perbedaan dan keberagaman nilai-nilai keyakinan, adanya bias-bias dan kesadaran akan keterbatasan diri dalam hal budaya. Nah, dalam hal masyarakat multikultural juga, kita sebagai calon konselor diharapkan bisa menjadi fasilitator atau ahli bantuan untuk membuat kebijaksanaan yang aktif dan merefleksikan pertanyaan dan melakukan konsultasi diri secara berkelanjutan kepada pihak-pihak yang mengetahui budaya konseli dan memantau perkembangan untuk meningkatkan kompetensi dalam melayani konseli. Terima kasih. Ya, jadi harus tetap memahami ya Kang ya adanya perbedaan latar belakang budaya yang pasti berbeda-beda kayak gitu ya Kang ya. Iya, betul sekali. Oke, silakan dari Teh Intan Teh. Baik, terima kasih Teh Nia. Kalau menurut saya pribadi ya sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran multikultural bagi seorang konselor karena konseling yang akan kita hadapi itu kan pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda ya pastinya. Nah, dengan begitu konselor harus memiliki kepekaan akan budayanya. Di sini konselor tidak boleh membeda-bedakan ras, etnis, budaya, serta keyakinan yang dimiliki oleh konseli. Namun, konselor harus bisa memberikan kenyamanan kepada konseli meski ia memiliki latar budaya yang berbeda. Karena konselor yang profesional ialah konselor yang memiliki kultur respek yang baik serta mampu membuat nyaman konseli yang memiliki latar belakang budaya. Seperti itu mungkin Teh Nia. Ya, terima kasih banyak Teh Intan, betul sekali. Teman-teman pendengar podcast Kita Bersua, aku sangat setuju sekali dengan pendapat dari Teh Intan dan juga Kang Salman bahwasannya menumbuhkan kesadaran bagi konselor tentang multikultural ini sangat penting kayak gitu. Karena realitanya ketika kita nantinya sudah menjadi guru BK, otomatis kita akan terjun ke sekolah, kita akan bertemu dengan didik yang mungkin memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda dengan kita kayak gitu. Jadi penting banget nih untuk menanamkan kesadaran bahwa konseling multikultural ini sangat penting kayak gitu. Dan peran konselor dalam konteks multikultural ini ya harus memahami perbedaan budaya konselor dan juga perbedaan budaya konseli dalam praktik konseling nantinya kayak gitu. Tanpa konselor memahami akan hal itu, berarti ya tidak bisa berjalan dengan lancar konselingnya seperti itu. Apalagi misalnya nih dalam konseling kelompok, kita bertemu dengan 7 orang, misalnya 7 orang anggota kelompok kayak gitu ya. Ya kita harus memahami latar belakang budaya peserta didik kita kayak gitu, dan apalagi dalam konseling individual kayak gitu, di mana kita bertemu dengan klien atau kita bertemu dengan peserta didik kita, otomatis dalam pertemuan tersebut kita akan mempertemukan antar budaya konselor dan juga konseli, dan akan melahirkan berbagai dampak seperti itu. Jadi penting banget ya untuk menumbuhkan kesadaran tentang multikultural bagi konselor ini kayak gitu. Oke nih, Kang Salman dan juga Teh Intan, jika nantinya misalnya si konselor sudah memahami terkait multikultural ini dan juga sudah mengetahui budaya konseli dan juga konselornya, lalu kira-kira pendekatan seperti apa sih yang harus kita lakukan atau konseling apa sih yang harus kita lakukan gitu kepada diskriminasi ras atau ketika terjadinya diskriminasi di sekolah kayak gitu. Silahkan mungkin dari Teh Intan. Baik, terima kasih Teh Nia. Nah, mungkin di sini jika saya menjadi seorang konselor, saya akan memberikan konseling lintas budaya ya, di mana konseling lintas budaya ini dapat mempersatukan perbedaan latar belakang budaya antara konselor dan konselinya. Nah, pada konseling lintas budaya ini, konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan dapat memfasilitasi perhatian pada
pada perbedaan individu, sehingga konseling lintas budaya dapat digunakan di tengah-tengah perbedaan latar belakang budaya. Seperti itu, Teh Nia. Oke, terima kasih banyak Teh Intan. Jadi secara garis besar itu kita bisa melakukan pendekatan atau konseling lintas budaya ya Teh. Betul. Oke, silahkan Kang Salman. Ya, baik, terima kasih Teh. Jika saya menjadi seorang konselor, maka konseling yang akan saya gunakan yaitu konseling lintas budaya dengan metode penerapan model awareness yang terbukti efektif meningkatkan kesadaran multikultural akan mendorong proses untuk mendapatkan yaitu fakta, pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk memahami makna dan perilaku diri sendiri dan konseling serta meningkatkan keterampilan dalam konseling. Terima kasih. Oke, berarti dari pandangan Teh Intan dan juga Kang Salman bahwasannya teman-teman pendengar podcast kita bersua, jadi kita bisa melakukan pendekatan atau konseling lintas budaya. Yang mana di dalam konseling lintas budaya ini mencakup etik, emik, dan juga onik. Atau kita juga bisa disebut dengan like some other person, like no other person, dan juga setiap orang ingin didengarkan dan juga diterima, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Salman dan juga Teh Intan. Dan kira-kira kan tadi kita udah ngebahas tentang kesadaran multikultural, terus pendekatan atau konseling apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang kira-kira gimana sih menumbuhkan kesadaran budaya bagi konselor atau guru BK? Jadi meningkatkan kesadarannya kayak gitu. Silakan Kang. Oh iya, baik, terima kasih. Yang pertama, konselor budaya tidak menyadari akan pentingnya kepekaan terhadap budayanya. Yang kedua, konselor budaya yang terampil menyadari bagaimana latar belakang budaya dan pengalaman sikap terhadap nilai serta bias pengaruh dari psikologi. Yang ketiga, konselor budaya yang terampil harus mengenali batas kompetensi mereka. Yang keempat, konselor berbudaya juga mampu menciptakan rasa nyaman serta tidak membedakan terhadap budaya, ras, etnis, serta keyakinan dari kliennya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Salman. Silahkan Teh Intan. Baik, terima kasih Teh Nia. Nah, untuk mengembangkan kesadaran budaya seorang konselor, sebaiknya konselor meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Selain itu, konselor harus menyadari stereotip yang ada dalam dirinya dan memiliki persepsi yang jelas bagaimana pandangannya terhadap kelompok minoritas. Selain itu, konselor juga dapat mengikuti beberapa workshop yang khususnya membahas mengenai multikultural, seperti itu Teh Nia. Oke, jadi bisa melakukan pelatihan dengan seminar, workshop, dan lain sebagainya, kayak gitu ya Teh? Betul. Oke, teman-teman pendengar podcast kita bersua, aku pengen nambahin aja terkait gimana sih caranya untuk menumbuhkan kesadaran kesadaran budaya ini bagi konselor kayak gitu. Nah, bisa dilakukan dengan awareness training kayak gitu, yang mana penerapannya atau aplikasinya ini seperti diskusi, presentasi, refleksi, dan juga bentuk eksplorasi terhadap pengelolaan diri dari konselor. Tentunya bahasannya tentang multikultural kayak gitu. Nah, teman-teman pendengar podcast kita bersua juga, harapannya ketika sudah dilakukan awareness training ini, konselor dapat mencapai kearifan dalam menghadapi konseling dan segala perbedaan budaya dan juga karakteristik konseling kayak gitu. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda, dan kita sadar juga adanya perbedaan dan kita menerima dengan adanya perbedaan. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita ngobrol sama Teh Intan dan juga Kang Salman ini udah hampir setengah jam kayak gitu, gak kerasa banget kayak gitu. Dan teman-teman mungkin episode kali ini cukup sekian, dan teman-teman pendengar podcast kita juga bersua juga jangan lupa follow podcastnya
kita bersua. Terima kasih banyak Teh Intan, Kang Salman telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini di tengah kesibukannya yang cukup padat juga di kuliah online. Terima kasih banyak Teh Intan dan juga Kang Salman. Sama-sama. Ya, sama-sama Teh Nia. Teh.